Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Herunisa Sibuan, mahasiswa D4 Administrasi Perkantoran, kelas B Gunung Kidul, dengan NIM 21811334079. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi secara etimologis, serta asal-usul perkembangannya, untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen administratif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Pembahasan yang pertama yaitu administrasi secara etimologis. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti intensif dan ministrare yang berarti to serve atau melayani. Secara etimologis perkataan Indonesia, administrasi yang bahasa Inggrisnya administration berasal dari kata Latin yaitu administrare dan administratio. Menurut Dilianggi 1965, administrare adalah kegiatan yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi. Dr. Hadari Nawawis menjelaskan bahwa dari kata administrare terbentuk kata benda administrario dan kata administraus, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris yakni administration. Selain itu dikenal juga kata administratie yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti yang lebih sempit dan terbatas pada aktivitas ketatausahaan, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan keterangan yang diperoleh secara sistematis. Sedangkan menurut Atmo Sudirjo 1986, administratio berarti pemberian bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan. Jadi, dapat disimpulkan secara etimologis, administrasi adalah kegiatan pelayanan kantor seperti pengetikan, pelayanan surat menyurat yang melayani secara intensif dengan usaha untuk membantu, memimpin, atau mengarahkan semua kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai asal-usul administrasi. Pengertian administrasi yang kita ketahui saat ini di Indonesia berasal dari Eropa Barat atau Eropa kontinental melalui periode penjajahan Belanda. Pada tahap awal, bangsa Romawi menerjemahkan bahasa atau istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Romawi, yaitu bahasa Latin, dengan menggunakan ide-ide dan pengertian Yunani klasik. Perlahan-lahan, bangsa Romawi mengembangkan filosofi, ilmu pengetahuan, dan sistem administrasi, serta teknologinya yang luar biasa, sehingga menjadi isi peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat selama 15 abad. Bahkan sampai sekarang pun masih terlihat pengaruhnya seperti dalam hukum yang ditiru oleh Napoleon yang berupa kodifikasi hukum dalam sistem pemerintahan republik, yaitu sistem Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem pembagian administratif. Administratie terdiri atas administrare atau tata usaha dan administratie atau manajemen. Administrate yang berarti pemberian bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan itu kemudian berkembang menjadi istilah administrazione di Italia, administration di Prancis dan Jerman, dan administratie di negeri Belanda. Selanjutnya yaitu perkembangan administrasi. Terkait dengan perkembangan administrasi sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala karena administrasi berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Administrasi tidak langsung berkembang menjadi sains, tetapi diawali oleh perkembangan dalam bentuk seni dan dilanjutkan perkembangan administrasi sebagai ilmu. Administrasi sebagai seni dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi. Yang kedua, fase sejarah antara 1 Masehi sampai tahun 1886. Dan yang terakhir, fase modern yang dimulai pada tahun 1886 sampai sekarang. Dan yang kedua, administrasi sebagai ilmu dibagi ke dalam 4 fase, yaitu fase survival antara tahun 1886 sampai 1930. Yang kedua, fase konsolidasi dan penyempurnaan pada tahun 1930 sampai 1945. Ketiga, fase human relation pada tahun 1945 sampai 1959. Dan fase yang terakhir yaitu fase behavioralisme yang berada pada tahun 1959 sampai sekarang. Administrasi sebagai seni. Pada fase prasejarah dibagi ke dalam 6 zaman. Yang pertama yaitu Mesopotamia.
Pada zaman ini telah dikenal adanya pemerintahan, perdagangan, pengangkutan, dan penggunaan logam sebagai alat tukar-menukar yang menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan administrasi dan manajemen. Yang kedua, Babilonia. Pada zaman ini, selain bidang pemerintahan, perdagangan, angkutan, dan komunikasi yang telah berkembang sebelumnya, perkembangan juga terjadi di bidang teknologi yang terbukti dengan adanya taman gantung. Ketiga, Mesir kuno. Pada zaman ini, perkembangan administrasi berlangsung dengan cepat di bidang pemerintahan, militer, perpajakan, perhubungan, dan pertanian yang bahkan sudah menggunakan sistem irigasi. Selanjutnya yang keempat yaitu pada zaman Tiongkok kuno. Pada zaman ini, masyarakat Tiongkok kuno telah menerapkan sistem administrasi kepegawaian yang masih digunakan sampai saat ini yang kita ketahui dengan istilah merit system. Yang selanjutnya yaitu Romawi kuno. Pada zaman ini, seorang filosofi bernama Cicero menerbitkan bukunya yang berjudul De Officii atau The Office dan De Legibus atau The Law yang menjelaskan tentang pemerintah Romawi yang berhasil memerintah daerah yang sangat luas dengan cara membagi-bagi tugas pemerintahan dalam berbagai departemen. Dan yang terakhir yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman ini telah sukses menciptakan parlemen pertama di dunia yang disebut dengan Dewan Orang-orang Tua yang Bijaksana. Fase selanjutnya yaitu fase sejarah. Pada fase ini, perkembangan yang makin cepat dari administrasi adalah dengan terjadinya revolusi industri di Inggris berupa penemuan mesin uap oleh James Watt yang mempunyai pengaruh dalam bidang administrasi dan manajemen sehingga terjadi perubahan yang radikal. Contohnya seperti dari sistem magang berubah menjadi serikat buruh, dari manual berubah menjadi otomatisasi, dan dari organisasi tertutup menjadi organisasi yang terbuka. Pada zaman ini juga, seorang sarjana matematika yang bernama Charles menulis sebuah buku yang berjudul The Economy of Manufacture yang menjelaskan pentingnya efisiensi usaha dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu fase modern. Pada fase ini juga, administrasi mulai berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Pada fase ini, seorang sarjana pertambangan yang bernama Frederick Winslow Taylor mencetuskan gerakan manajemen ilmiah dengan melakukan penyelidikan dalam usaha mempertinggi efisiensi perusahaan dan meningkatkan produktivitas para pekerja. Hasil penelitiannya ditulis di dalam buku yang berjudul The Principle of Scientific Management yang diterbitkan pada tahun 1911. Yang kedua, administrasi sebagai ilmu. Dalam administrasi sebagai ilmu dibagi ke dalam 4 fase. Yang pertama, fase survival. Fase ini disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena sejak timbulnya gerakan manajemen yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor, para ahli memperjuangkan diakuinya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, dan para sarjana memspesialisasikan diri dalam bidang administrasi dan manajemen. Selanjutnya yaitu fase konsolidasi dan penyempurnaan. Pada fase ini, prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil umum administrasi serta manajemen lebih disempurnakan dan diakui kebenarannya. Yang ketiga yaitu fase human relation. Fase ini disebut sebagai fase human relation karena para ahli sedang fokus pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diwujudkan, dibina, dan dikembangkan oleh antar manusia. Para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Dan yang keempat yaitu fase behavioralisme. Pada fase ini yang menjadi sorotan bukan lagi manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai martabat, kepribadian, tujuan, dan cita-cita, tetapi sudah meningkat pada penyelidikan tentang tindakan-tindakan manusia dalam kehidupan berorganisasi. Mengapa manusia bertindak demikian, dan bagaimana cara yang dapat ditempuh agar kegiatan di dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Penjelasan selanjutnya mengenai kaitan antar konsep dalam administrasi. Dalam kaitan ini, tata usaha dipergunakan sebagai cermin manajemen.
Dengan kata lain, untuk menjalankan tugasnya, administrator bertugas untuk menyelenggarakan tata usaha seperti registrasi, inventarisasi, pembukuan, dokumentasi, korespondensi, dan kearsipan. Kedua, administratif, yang bertugas seperti memberi bantuan, pemeliharaan, perlakuan, pelaksanaan, pemerintahan, dan pengelolaan. Untuk administro biasanya bertugas untuk mengabdi, memelihara, menguruskan, memimpin, mengemudikan, mengatur, atau yang biasa kita sebut sebagai kegiatan leadership atau manajemen. Dan yang keempat yaitu administrator. Kegiatan administrator seperti pengurus, pengelola, dan pemimpin. Contoh beberapa nama jabatan di perusahaan dalam kegiatan administrator seperti direksi dan direktur. Pembahasan selanjutnya mengenai istilah administrasi di Eropa Daratan. Istilah administrasi di Eropa Daratan contohnya seperti di negara Belanda. Di negara Belanda terdapat beberapa istilah administrasi seperti organiseren yang berarti mengatur, administrieren yang berarti mengelola, dan behiren yang berarti untuk mengelola. Sedangkan di Perancis terdapat istilah documentation yang berarti tata usaha dan gestion yang berarti manajemen. Dan pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan antara administrasi dan manajemen. Perbedaan antara administrasi dan manajemen dari segi penerapan, contohnya yaitu manajemen lebih bekerja pada masalah bisnis, di mana organisasi harus menghasilkan laba, sedangkan administrasi bisa bekerja pada aktivitas organisasi apa saja selain organisasi bisnis, seperti sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan publik, dan lainnya. Dari segi pengaruh, keputusan manajemen dipengaruhi oleh nilai-nilai, pendapat, kepercayaan, dan keputusan manajer. Sedangkan administrasi lebih dipengaruhi oleh opini publik, kebijakan pemerintah, organisasi keagamaan, adat istiadat, dan lainnya. Administrasi mengambil semua keputusan penting dari organisasi, sementara manajemen membuat keputusan di bawah batas yang ditetapkan oleh administrasi. Manajemen berfokus pada mengelola orang dan pekerjaan mereka. Di sisi lain, administrasi berfokus untuk memanfaatkan sumber daya organisasi sebaik mungkin. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai administrasi secara etimologi serta perkembangannya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.